Juga nih. Wah, lu aja tangkap. Selamat datang di konten Fashion 101 bersama gue Bensi Hombing. Ini adalah sebuah segmen baru dengan tujuan di mana gue akan membahas topik yang berbeda-beda. Kebetulan di segmen Fashion 101 yang pertama ini, di episode ini, gue akan secara spesifik membahas tentang outerwear, bagi-bagi tips, trik-trik, gimana caranya memilih outerwear yang paling pas buat kalian, pilihannya apa aja. Jadi tonton episode ini sampai kelar. Oke? Oke. Cepet-cepet disponsorin biar gue bisa renov ruang ini dan beli AC dan gak keringetan tiap kali harus syuting di luar. Biasanya dalam memilih outerwear, gue punya faktor-faktor penentu untuk gue bisa mau beli atau suka sama outerwear tersebut. Yang pertama, selalu dan paling penting adalah fit dari outerwear tersebut. Yang kedua adalah jenis outerwearnya. Yang ketiga itu adalah warna dari outerwearnya. Dan yang pasti di luar tiga itu harga dan beli di mana. Biar kalian bisa lihat langsung kayak proses pemilihan gue lewat si 3 faktor tersebut. Gue bakal kasih lihat kalian 4 outerwear favorit gue dengan jenis yang berbeda-beda. Outerwear yang pertama yang gue mau kasih lihat ke kalian adalah sebuah work jacket. Tapi ini bukan sekedar work jacket biasa. Gue kasih lihat buat kalian. Ini adalah sebuah jaket sebuah organisasi yang bernama FFA. FFA ini singkatan dari Future Farmers of America. Dia punya cabang yang banyak banget di masing-masing bagian negara yang ada di Amerika. Ini logonya mereka, logonya si FFA tersebut. Di depan juga ada, dan di dada kanannya tuh biasanya tuh ada nama yang punya jaket ini. Nama dia Damon Easter. FFA jacket ini adalah jaket yang dikasih ke semua anggotanya si Future Farmers of America itu. Basically ini adalah sebuah jaket corduroy warna biru navy. Yang bikin gue suka banget sama jaket ini adalah bahannya bagus banget, bahannya corduroy. Ini kayak jaket organisasi, tapi kayak bisa dibilang konstruksinya tuh bagus banget. Kayak fitnya dipikirin banget. Kebetulan jaket ini ukurannya 46 ke large ke extra large. Tapi bawahnya sedikit crop, jadi pas banget di badan gue. Dan special thanks buat Two Strokes Company dari Bandung. Mereka salah satu toko di Instagram yang ngekurasin jaket ini. Jaket ini tuh sekarang susah banget dapet nih. Kayak beberapa tahun lalu harganya masih lumayan murah bisa dibilang. Sampai beberapa bulan terakhir gitu, harganya bisa dibilang naik 10 kali lipat gitu. Kalian bisa langsung mampir ke Two Strokes Company kalau misalnya tertarik buat beli jaket kayak gini. Mereka masih punya beberapa stok jaket FFA yang masing-masing pasti beda customizationnya dan embroidery, namanya nama siapa, dari asal cabang kota mana dan lain-lain. Dan yang keren nih, jaket ini tuh unisex, buat cewek, buat cowok, buat yang di tengah-tengahnya itu keren banget, dipakai sama anggota cewek dan anggota cowok di si organisasi tersebut. Bisa dibilang ini adalah salah satu jaket paling ikonik yang pernah ada ke dalam 50 tahun terakhir, mungkin lebih gitu. Makanya gue senang banget akhirnya bisa punya jaket ini lagi. Lagi kena angin enak banget. Jadi bengong gitu tiba-tiba. Lanjut ke outerwear kedua. Ini bisa dibilang salah satu jaket favorit gue. Bomber jacket. Jenisnya spesial banget karena bomber jacket ini brandnya itu brand yang cakep banget. Nama brandnya Hysteric Glamour, sebuah brand dari Jepang, desainer Jepang. Dari tahun 80-an udah cukup lama nih brandnya. Dan koleksi-koleksi mereka tuh dibuat dari dasar pop culture di Amerika dari tahun 70-an, 80-an gitu. Jadi kayak baju aneh-aneh, warnanya aneh-aneh, desainnya aneh-aneh. Di sini ada embroidery brand mereka Hysteric Glamour yang waktu itu gue hitemin pakai spidol, gue nyesel. Ini ada tulisan, gue nggak tahu fuck atau tak, gue nggak tahu.
Dan di sini ada embroidery Hysteric 666. 3 detail yang gue suka banget. Warna navy di atas warna bomber yang hijau army tersebut. Yang bikin gue paling suka sama jaket ini adalah fitnya. Karena biasanya bomber jacket tuh fitnya itu oversize banget, yang kayak gombrong gede gitu. Kerahnya bagus banget. Ini namanya rib, kiri kanan ujung lengannya yang panjang. Jadi kalau pakai nanti dilipat kayak gini. Yang dipakai sama pilot-pilot itu juga di ribnya juga bisa dilipat kayak gini panjang. Jadi kayak panjang karet di ujung lengan itu penting untuk kayak tahu ini dia bikin jaket ini tuh seniat apa. Di bawahnya juga ada ribnya yang cukup tebel, bisa dimasukin ke dalam pas lu pakai atau dibiarin lurus aja gitu. Kebetulan gue dapet jaket ini dari Local Harvest, toko di Instagram yang barang-barangnya bisa dibilang grail gitu. Dengan harga yang masuk akal, kalau nggak salah di bawah 1 juta waktu gue dapet nih. Coba kita buka sedikit tentang si Hysteric Glamour. Mungkin kau ingin sendiri, tapi sendiri belum pasti. Sekarang kita buka website Hysteric Glamour beneran. Ih keren banget website-nya, sumpah. Masuk-masuk kayak ada video langsung ke play gitu, video trailer lookbook terbaru mereka. Si jaket bomber ini kalau nggak salah dari keluaran lama, dari uang hijaunya udah cukup faded gitu. Mungkin perkiraan gue lebih dari 5-7 tahun kali jaket ini umur. Jadi pas gue beli di Local Harvest tadi, itu nggak dalam kondisi baru. Tadi gue bilang kan dia kan terinspirasi dengan pop culture Amerika. Ini interpretasi yang keren banget yang dibikin sama desainernya. Hysteric Glamour ini juga terkenal dengan potongan-potongan pakaian mereka yang lumayan nyentrik. Kayak misalkan celana ini. Wow. Dari cuttingannya yang kayak cut bray, beda-beda bahan denim di satu celana. Kita lanjut ke outerwear ketiga. Sebuah outerwear yang sentimental buat gue. Nah, ini dia. Outerwear yang ketiga adalah sebuah hoodie. Ini adalah hoodie favorit gue. Brandnya itu Fruit of the Loom, FOTL. Warnanya tadi itu biru, kayak gini. Biru gelap, bagus banget birunya. Jaket ini gue beli di Jepang hampir 2,5 tahun lalu. Ini adalah salah satu hoodie yang paling bagus fitnya yang gue pernah temuin. Jaket ini ukurannya M, tapi fitnya tuh kayak large sampai dengan extra large. Kenapa gue bilang si hoodie Fruit of the Loom ini bagus banget? Karena fitnya tuh boxy banget. Kan mungkin dari beberapa episode sebelum ini gue suka bilang kayak gue suka banget fit atasan mau itu kaos atau jaket yang boxy. Bisa dibilang kalau fitnya boxy itu dia cuma lebih lebar ke kiri kanan, tapi panjang ke bawahnya itu tidak sesignifikan itu. Waktu itu gue beli jaket Fruit of the Loom ini di salah satu toko vintage di Jepang. Kebetulan dia kerja sama Fruit of the Loom. Coba kita cek. Fruit of the Loom. Oh jadi Fruit of the Loom ini emang ternyata banyak cabangnya di seluruh negara, di global company gitu. Waktu itu kebetulan gue beli di Jepang, kondisinya baru, sampai akhirnya setelah punya si hoodie favorit gue ini, kayak beberapa minggu lalu, akhirnya gue kayak gue bakal bleach sih. Kebetulan emang beberapa bulan terakhir gue emang lagi suka bleachin baju-baju lama gue, kayak biar nggak bosan aja. Gue memiliki pertimbangan yang sangat dalam sebelum akhirnya gue bleachin hoodie ini. Jadi kayak gini, kayak jadi warna awan gitu. Sekarang kita lanjut ke outerwear terakhir. Outerwear keempat. Guys. Ternyata bukan 4 guys. Ternyata ada 5 outerwear. Outerwear yang keempat ini adalah sebuah essential, bisa dibilang essential. Kayak menurut gue hampir semua orang perlu jaket, jenis jaket ini, yaitu denim jacket. Kebetulan ini masih baru. Kayak beberapa hari lalu gue dikirimin jaket sama Nudi Jeans Jakarta. Thank you banget. Ini adalah sebuah jaket denim jacket bleach tie-dye. Kalau di katalognya dia namanya tie-dye Jerry pre-washed, yang artinya adalah dia sudah dicuci berkali-kali prosesnya. Denimnya terang warnanya, bukan raw, bukan yang masih warna biru gelap gitu. Terus di bleach atau di tie-dye sama si putih-putih ini. Keren banget jaket ini. Ukurannya M, tapi fit nih kayak L crop yang gue suka banget. Tagnya masih ada, emang sengaja gue simpen supaya kalian tahu ini jaket mahal aja dan pamer aja sih. Coba kita lihat website Nudi. Website Nudi juga keren sih. Gue dulu tuh dari SMP,
SMA sampai kuliah gue bisa dibilang gue adalah seorang denim entusias. Jadi gue cukup familiar dengan brand Nudi dari dulu. Dan sejujurnya gue dulu kayak sedikit kayak Nudi kayak karena kayak langsung sotoy gitu kan, gue nabung duit banyak buat beli brand-brand Jepang yang mungkin gak banyak orang tahu pada saat itu dibandingkan Nudi yang jauh lebih terkenal. Tapi ternyata gue harus akuin emang Nudi bagus. Yes, ini dia Jerry tie-dye. Fitnya kira-kira kayak gini sesuai dengan yang ada di website nih. Kayak modelnya tinggi 180-an sama kayak gue. Dia pakai size M. Kebetulan yang gue ada di sini juga ukurannya medium juga. Cuman dia fitnya cukup loose, sedikit boxy dan sedikit oversize juga. Bener. Ini, yes. Ini salah satu hal yang gue cuman sedikit kurang suka dari jaket ini secara spesifik adalah si lining, jahitan-jahitan di sini semua warna oranye. Kalau misalkan dia pakai warna biru juga atau warna putih, mungkin akan lebih subtle gitu kali. Cuman emang Nudi kan brand dan logo sendiri kan warnanya oranye. Jadi gue ngerti kenapa dia pakai jahitan warna oranye. Kenapa gue bilang tadi kalau jaket denim adalah sebuah outerwear yang essential, karena dia akan bisa masuk ke pakaian jenis manapun, mau pakaian rapi, pakaian santai, plus dengan fit yang pas, dengan warna denim yang pas, lu bisa jadi orang yang keren banget kayak gue. Percaya deh. Sumpah gue. Kalau kalian tadi lihat beberapa outerwear gue yang sebelumnya, kalau dari segi warna lebih kalem, lebih polos, di jaket ini gue kayak mau. Sekarang kita lanjut ke outerwear kelima, outerwear terakhir. Ini adalah salah satu jaket paling baru yang gue beli. Ini adalah sebuah racing jacket, mereknya di tag tulisannya Michaels Uniforms, Chicago, Illinois. Ukuran 44 regular, large ke extra large sih harusnya 44. Cakep banget jaket nih, parah. Gue pas lihat jaket ini, gue kayak lagi sama mereka ini lagi mampir ke salah satu gedung di Bandung. Gedung Pasar Antik Cipakan Duyung. Masih banyak. Ganteng. Ini kayak sebuah gedung yang di lantai paling atasnya itu ada beberapa toko yang jual barang-barang antik, ada beberapa yang jual pakaian-pakaian bekas juga. Ada satu toko bagus banget. Ini tokonya. Atau di sini. Di sini nih, tertulis tokonya. Lihat jaket ini, becek cuy. Ini adalah sebuah racing jacket. Ini kalau garis ke bawah gini ada tulisannya itu biasanya ini tuh adalah nama timnya atau nama brandnya gitu yang sponsor mereka, namanya Beckins. Nah namanya sampai sekarang gue gak bisa baca. Ini namanya antara Helm, ada bordiran, ada patch The Professionals di lengan kanannya. Bahannya polyester. Bahannya tuh kayak jas, kayak biasanya kan kalau misalkan work jacket kan kayak kanvas atau kayak cotton yang tebel banget. Yang bikin racing jacket ini beda sama work jacket itu biasanya kerahnya racing jacket tuh biasanya kayak gini. Bukan sebuah kerah pilihan gue pada biasanya sebenarnya. Dia kan bisa naik gitu. Kalau lo dinaikin terus ada kancingnya ada 2 di sini. Tapi dia kayak half color gitu lebih karena dia nggak full kerahnya. Cuman kayak warna jahitan si embroidery-nya, sablonannya, patch-nya itu kayak keren banget. Kayak waktu gue dapet di bawah 500.000. Coba kita browsing tentang si racing jacket ini. Vintage racing jacket. Soalnya kayak jaket-jaket racing itu ada beberapa macam, bahannya beda-beda. Ada yang mirip kayak gini, ada juga ya ada paddingannya gitu di dalamnya, ada yang kulit. Harganya juga beda-beda sih. Barang-barang vintage lo nggak bisa pernah pastiin satu harga untuk semua barang yang setipe gitu. Secara keseluruhan pokoknya ini adalah salah satu jaket yang cantik banget. Gue gak sabar buat pakai jaket ini. Jadi gue udah kasih lihat 5 outerwear yang gue punya tadi, masing-masing dengan jenis dan fit dan warna yang berbeda-beda. Biar kalian kebayang, biar lo bisa bayangin anjing. Halo, ini dengan Ben Xiaoping Management ya? Oh iya. Iya, saya pengen
brand saya pengen ngajak kerja sama nih. Kira-kira ngobrolnya enaknya gimana ya? Di telepon langsung atau by email? Emailnya apa ya? Oh, oke. band.management. Apa? Oh, oke. Itu emailnya, oke. Berapa juta? Oh, murah juga ya? Oke. Nanti saya email ya. Ditunggu kerjasamanya. Semoga jadi. Oke, selamat siang. Anjay. Jadi itu adalah 5 stylingan untuk 5 outerwear yang gue kasih tahu kalian dari tadi. Nonton, jangan skip. Nonton dari awal sampai akhir, jangan di skip biar gue dapet duit. Biar bagus kalau bisa diajuin ke brand, insights-nya, wih gila ini retention nih. Sekarang gue mau jelasin sedikit tentang masing-masing outfit yang gue salingin around different. Gue jadi anak internasional gini sih. Outfit pertama, denim on denim. Outfit pertama gue pakai outerwear denim jacket dari Nudie Jeans Jakarta. Mereka baik banget mau ngirimin gue jaket ini. Plus gue emang suka sama bleach dan tie-dye. Motif-motif yang mencolok dan mencongkak dan mencingkuk dan pas banget jaket ini, kayak gregetnya dapet aja gitu. Thank you Nudie Jeans Jakarta. Gue pair nih dengan denim juga celananya, fitnya slim straight, light blue wash juga, mirip-mirip senada lah sama warna jaket dari Nudie tersebut. Sepatu Adieu, shoes dari Prancis, France, Paris, France. Ada sepatu pantofel gitu bagus banget. Gue punya warna putih. Terus gue pengen beli yang hitam, tapi nggak laku-laku yang putih. Gue cat hitam. Terakhir di outfit yang pertama ini, gue pakai kacamata Christian Dior, vintage, oversize gitu kotak, cakep deh pokoknya. Kalian nggak mampu. Ini adalah outfit yang pertama. Kita lanjut ke outfit kedua, siap gerak. Gue nggak tahu, gue ngirimnya urutan foto bukan urutan outfit. Ini urutan. Masa? Sumpah, gue hafal jaket Nudie, jaket bomber. Sumpah seumuran gue mereka seumuran sumpah. Bener-bener. Farmer. Yang pertama yang itu Ben, yang di sini. Koduroy. Yang pintu kuning. Pokoknya kalau gue ngomong outfit yang pertama, maksudnya outfit pertama yang gue mau bahas. Titik. Kalau gue bilang outfit yang pertama, artinya outfit yang pertama yang gue mau bahas, bukan outfit pertama yang tadi di video sebelum ini atau oke, buat kalian bingung, udah jangan bingung, biar gue aja yang bingung. Outfit kedua yang gue mau bahas, gue sengaja malas ganti celana karena nanti spoiler alert bakal ada
Fashion 101 khusus pants. Jadi gue nggak pengen terlalu bahas tentang celana. Celana di outfit kedua yang gue mau bahas ini sama celananya gue pakai outerwear kedua itu adalah bomber jacketnya Hysteric Glamour yang tadi. Menurut gue ini fitnya bagus banget. Gue suka banget tuh fit jaket yang di lengannya loose, panjangnya pas, tapi panjang jaketnya sendiri lengthnya tuh sedikit crop. Buat kalian yang nanya-nanya kenapa gue suka banget pakai baju crop, karena badan gue itu, torso gue dari pinggang ke bahu itu lebih panjang dibanding dari pinggang sampai ke tumit gue. Jadi bisa dibilang badan gue kurang proporsional. Jadi kalau gue pakai kasan yang panjang itu bakal bikin badan gue kelihatan bantet banget. Kaki gue bakal kelihatan pendek banget. Makanya gue ngakalinnya dengan cara pakai atasan yang crop. Gitu. Seksi banget pantatnya di sini. Celana dan sepatu masih sama. Gue pakai kacamata hitam kotak, nggak terlalu oversize, kayak pas lah buat tambahin kesangarnya lebih kayak laki gitu kan. Laki. Sekarang kita lanjut ke outfit ketiga untuk outerwear ketiga, yaitu adalah hoodie Fruit of the Loom yang gue bleach pakai By Clean. Kan biasanya gue jualin mahal-mahal karena lo cobain sendiri, lo bleach hoodie, sweater atau kaos lo, jaket lo pakai By Clean nggak akan sebagus hasil buatan tangan gue, karena dan tangan gue udah kayak gini-gini nih hasil ratusan kali nge-By Cleanin baju-baju. Gue di sini pakai celana coklat yang gue beli di pasar Kebayoran Lama. Ini salah satu celana bahan berwarna coklat favorit gue. Fitnya bagus banget karena dia slim straight di paha, terus dari lutut ke mata kaki sedikit flared. Flared tuh arti kayak flared nih artinya. Kayak cakep banget warna hoodie-nya. Fitnya juga bagus banget. Di outfit yang ketiga ini gue juga pakai kacamata oversized-nya Christian Dior tadi yang vintage. Terus pakai sepatu yang sama juga. Dan ya, ini adalah fit ketiga gue. Outfit keempat ini adalah outfit yang melengkapi si FFA jacket tadi. Bagus banget jaketnya. Corduroy birunya masih mantep banget warnanya. Gue yakin ini umurnya kalau nggak salah lebih dari 20 tahun. Gue pakai dengan kacamata vintage Christian Dior dan topi Akubra kalau ada yang tahu. Gue pakai daleman kemeja putih karena ya buat paying homage ke seragam mereka pada biasanya kan mereka pakai kemeja putih tapi biasanya pakai dasi biru gue hilang. Gue pakai kemeja putihnya aja, dimasukin ke dalam celana coklat yang tadi sama dan sepatu yang sama juga. Ini adalah outfit kelima gue buat melengkapi si jaket racing tadi, Beacons. Sebenarnya biarpun dia model jaket ini racing jacket, ternyata si Michaels Uniforms itu adalah sebuah perusahaan yang bikin baju karyawan perusahaan-perusahaan lain zaman dulu, kayak sekitar 15-20 tahun lalu. Dan Beacons ini adalah sebuah perusahaan delivery ke tahun 90-an kalau nggak salah, yang seragam karyawannya dibikinin sama si Michaels Uniforms. Jadi bukan racing sebenarnya. Gue pair dengan celana coklat yang tadi, sepatu hitam yang sama, kemeja putih dalaman yang tadi juga, kacamata gue pakai kacamata yang gue pakai di episode sebelumnya, kacamata buat ngelas di bengkel gitu, kacamata vintage. Ya, ini adalah outfit kelima gue dengan jaket Beacons dari Michaels Uniforms. Thank you guys udah nonton video ini sampai habis. Jangan kapok-kapok. Semoga kalau misalkan gue bikin video atau ngeluarin episode selanjutnya kalian nonton dari awal sampai akhir, karena gue gak pengen kalian ketinggalan informasi-informasi penting, bercanda yang sangat-sangat nggak lucu tapi mungkin masih bisa menghibur kalian. Thank you sekali lagi. Komen di bawah kalian mau episode Fashion 101 berikutnya itu tentang apa? Segame. Belum main gue hari ini.